Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatum Anisya Akmala dari kelas pendidikan biologi 6B dengan NIM 1908086056. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang website media interaktif yang mana dapat dijadikan sebagai modal dalam pembelajaran biologi. Adapun website yang akan saya perkenalkan yaitu JavaLab website. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengetik JavaLab dalam kolom pencarian di Google, kemudian kita search. Nah, ini sudah muncul hasil dari pencariannya. Kemudian kita klik pada bagian yang paling awal atau bagian yang paling atas dari hasil halaman pencarian, yaitu yang ada tulisan Science Simulation JavaLab. Kemudian kita klik. Kita tunggu dulu. Nah, ini merupakan bagian halaman awal dari website JavaLab sendiri. Sebenarnya apa itu website JavaLab? Isinya tentang apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa mengklik pada bagian What is JavaLab. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul What is JavaLab. JavaLab ini merupakan sebuah simulasi sains interaktif gratis yang ditulis oleh JavaScript, di mana simulasinya ini mensimulasikan berbagai fenomena alam, meliputi ada tentang fisika, kimia, bumi, astronomi, biologi, pengukuran, dan juga matematika. Dalam JavaLab ini tidak membutuhkan adanya plugin pengaya, serta tersedia bagi perangkat seluler maupun pengguna tablet. Nah, yang paling penting dalam website JavaLab ini free of charge atau gratis tanpa dibutuhkan adanya keanggotaan. Jadi, semua masyarakat umum atau orang ini dapat mengakses website JavaLab tanpa dipungut biaya sebesar pun. Nah, tentang autornya dapat dilihat dalam website, bisa mengunjungi website Facebook-nya ataupun Twitter-nya. Nah, beliau yang menciptakan website JavaLab ini merupakan seorang guru sains sekolah menengah biasa yang berada di negara Korea Selatan. Beliau juga memenangkan pemenang pertama dari penghargaan guru sains yang ada di Korea Selatan dalam bidang divisi sains dan juga budaya pemerintah Korea. Beliau juga seorang webmaster dari Asosiasi Guru Sains Nasional Korea. Beliau juga pernah mengadakan beberapa seminar dengan guru lokal dari Timur Timur, Vietnam, dan juga Tanzania. Beliau juga menerbitkan beberapa buku tentang sirkuit elektronik. Selain itu, beliau juga memiliki banyak kuliah tentang sirkuit elektronik, coding, MBL untuk para guru yang ada di Korea Selatan. Beliau juga pernah menerima penghargaan dari Presiden Korea pada hari guru di Korea Selatan, yang dimana penghargaan ini didapat pada tanggal 15 Mei tahun 2021. Nah, kita bisa lihat ini beliau yang menciptakan website JavaLab. Nah, ini bentuk penghargaannya yang beliau terima. Untuk sejarahnya dapat dibaca dari tahun 1996, di mana beliau memulai pengembangan dengan bentuk Java Applet dan berakhir sampai pengembangan tahun 2020 sampai website JavaLab ini mendukung adanya mode layar penuh. Nah, karena kita akan belajar tentang materi biologi, maka ini semua ini merupakan fitur yang ada di dalam JavaLab, di mana fitur yang digunakan ini tentang yaitu yang pertama ini ada listrik dan magnetisme, yang kedua ini ada tentang mekanika, yang ketiga ini ada tentang kerja dan energi, yang keempat ada tentang gelombang cahaya, yang kelima ada atom, yang keenam ada tentang kimia, ada juga tentang bumi, ada juga tentang astronomi,
ada juga yang pasti tentang biologi yang akan kita pelajari, ada juga tentang pengukuran, matematika, teknologi, dan lain sebagainya. Karena kita akan mempelajari bidang biologi, maka kita bisa membuka opsi ini yang ada tulisan biology. Kita klik tulisan tersebut, kita klik. Nah, sudah muncul. Di sini ada tulisan biology simulation atau yang artinya simulasi dari biologi. Simulasi biologi. Nah, dalam halaman simulasi biologi ini, kita dapat menemukan berbagai macam materi yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu ada tentang evolusi mata, yang kedua ada tentang respirasi tumbuhan, yang ketiga ada tentang meiosis juga, ada juga tentang sel, di mana artinya mengapa semakin kecil sel, semakin besar area. Ada juga tentang kerutan pada organisme hidup. Ada juga tentang iris dan badan siliaris. Kita scroll lagi ke bawah. Ada juga ini tentang DNA atau elektroforesis DNA. Ada juga ini yang gambarnya seperti gambar telinga ini. Gambar telinga ini merupakan frekuensi koklea dan juga frekuensi audio. Terus ini yang berwarna merah, ini yang seperti ada dari jari tangan kita ini itu ada pembahasan tentang detektor denyut jantung. Ada juga kita scroll lagi ke bawah pembahasan tentang model pembelahan sel. Ada juga tentang golongan darah A, B, dan O. Dan juga yang terakhir ini ada tentang tes cross untuk mendapatkan pure breed. Nah, ini bisa di next lagi. Nah, di sini juga ada tentang simulasi biologi lainnya, yaitu tentang, bentar ini masih loading gambarnya. Ini tuh tentang hukum keturunan Mendel. Ini ada tentang persilangan, ini gambarnya ya, ada persilangan dihibrida, ada juga tentang gambar mikroskop terbalik, ada juga tentang pertanyaan mengapa sel itu kecil, ada juga ini tentang apa ini, tentang stopwatch untuk pengukuran pulse, ada juga ini tentang reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Banyak ya ini opsinya. Ada juga tentang ekosistem ini, ada tentang osmosis, ada juga tentang keanekaragaman genetik, mikroskop. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menggunakan fitur-fitur ini, fitur-fitur materi ini bagaimana? Nah, caranya yaitu kita coba yang halaman awal tadi. Kita kembali dulu ke halaman awal. Kita coba fitur salah satu dari bagian biology simulation. Yang ini, yang tentang plant respiration atau tentang respirasi tumbuhan. Caranya itu dengan kita mengklik pada tulisan plant respiration. Kita klik. Nah, ini langsung muncul kan. Ini merupakan gambaran. Masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil kita menunggu, kita scroll ke bawah. Ini ada keterangan dari transpirasi tumbuhan.
Nah, apakah gambarnya sudah muncul? Ternyata belum. Karena sinyal ya, karena ini sinyalnya sedikit susah, jadi gambarnya sedikit. Ini sudah muncul. Nah, ini merupakan gambaran simulasi dari respirasi tumbuhan. Nah, kita bisa lihat di sini bagian atas dari CO2 menjadi O2 ada proses fotosintesis, yang kemudian ini ada proses respirasi. Nah, pertanyaannya, apakah tumbuhan hanya melakukan proses respirasi pada siang hari atau hanya pada malam hari saja? Apakah kalian tahu? Untuk menemukan jawabannya, kita bisa dengan memanfaatkan fitur dalam website ini. Nah, ini yang tombol berwarna merah ini dapat kita gerakkan dari mode siang hari. Nah, mataharinya bergeser kan ke mode malam hari. Nah, sudah tergantikan bulan. Nah, ternyata jawabannya tumbuhan juga melakukan respirasi pada malam hari. Jadi, tumbuhan ini melakukan proses respirasi baik pada malam hari maupun pada siang hari. Nah, di sini itu ada human or animal atau pada manusia dan hewan. Nah, sudah jelas ya jawabannya. Kalau manusia dan hewan selalu juga sama seperti tumbuhan melakukan respirasi pada siang maupun malam hari. Untuk lebih jelasnya, kita bisa scroll ke bagian paling bawah ini tentang respirasi tumbuhan, di mana artinya ini hewan melakukan gerakan pernapasan aktif untuk memperoleh energi yang dibutuhkannya untuk aktivitas kehidupan. Melalui gerakan pernapasan ini, oksigen ini diserap dan karbon dioksida dilepaskan. Sama seperti halnya hewan, tumbuhan juga melakukan respirasi. Akan tetapi, tumbuhan melakukan respirasi terjadi melalui pori-pori daun dan juga gerakan pernafasan aktif tidak diamati. Nah, pernapasan hewan dan tumbuhan terjadi baik pada siang hari maupun malam hari. Akan tetapi, fotosintesis pada tumbuhan hanya terjadi ketika cahaya cukup untuk melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis ini bergantung pada adanya kecukupan cahaya. Selain itu, tumbuhan melakukan lebih banyak fotosintesis daripada bernafas di lingkungan cahaya yang kuat. Pada saat ini, tanaman tampak hanya melakukan fotosintesis karena menyerap karbon dioksida dari pori-pori dan melepaskan oksigen secara berlebih. Jadi pada siang hari ini kita ganti ke bagian plan. Kita geser ke mode siang. Pada bagian siang hari ini, fotosintesis yang lebih dominan yang dapat diamati. Nah, fotosintesis ini bergantung pada adanya kecukupan cahaya matahari ini. Selanjutnya, kita kembali. Dan klik tombol kembali. Nah, kita mau mencoba apa lagi? Kita coba satu fitur lagi ya, yaitu tentang meiosis. Nah, meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis. Nah, ini masih loading. Jadi seperti yang kita ketahui, meiosis merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual
untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam 2 tahapan pembelahan. Nah, untuk dapat memberikan gambaran tentang proses meiosis, kita sama seperti halnya dengan proses respirasi dari tumbuhan. Kita bisa mengklik pada tombol merah ini. Kita klik. Nah, ini mulai terjadi pembelahan, penyatuan. Sampai nanti akhirnya sel ini akan membelah menjadi haploid atau N. Nah, maksudnya apa? Maksudnya meiosis ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Di mana dalam meiosis 1 ini pada proses profase pertama, yaitu proses yang terjadi di mana dapat dibedakan menjadi ada leptoten, ada juga zikoten, ada juga pakiten, ada juga diploten, dan juga ada diagnesis. Terus kemudian dilanjutkan pada proses metafase 1, yang dimana kromatid berjejer secara berpasangan pada bidang ekuator. Kemudian akan dilanjutkan pada proses anafase, di mana masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian akan berproses pada proses telofase 1, di mana membran sel mulai terbentuk sehingga sitoplasma telah terbelah menjadi 2, atau disebut dengan proses sitokinesis, membentuk 2 sel anakan yang mempunyai separuh kromosom induk. Selanjutnya akan mengarah ke meiosis 2. Tahapannya juga mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, perbedaannya pada meiosis 2, jumlah sel akhir yang dihasilkan adalah 4. Sitokinesis ini terjadi di tahap meiosis 2 sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, ini ya. Artinya dapat dibaca di mana? Nah, ini merupakan fitur dari proses meiosis, simulasi dari proses meiosis atau pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Terus apalagi? Ada juga ini, kita akan membuka pada bagian koklea dan juga frekuensi audio. Kita klik. Kita tunggu gambaran dari simulasi koklea dan audio frekuensi atau frekuensi audio. Nah, sudah. Ini merupakan bagian dari koklea dan juga frekuensi audio. Nah, di sini ada keterangannya ya, di mana bagian penginderaan sedikit berbeda tergantung pada frekuensi suara. Pindahkan, bilah, geser untuk memeriksa.
Untuk mengeceknya kita dapat menggeser bunyinya akan semakin keras. Karena apa? Pada bagian penginderaan ini sedikit berbeda dan tergantung pada frekuensi suaranya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ini bagian bawahnya, yaitu koklea. Nah, di dalam telinga kita ada organ indera yang merasakan suara. Untuk keseluruhannya menyerupai siput yang disebut dengan koklea. Rumah siput disebut dengan koklea. Kita scroll lagi ke bawah, di mana koklea ini berbentuk seperti peti mati memanjang di dalam sel-sel rambut ditempatkan. Ketika gelombang suara ditransmisikan ke koklea, maka rambut tipis bergetar dan merasakan suara. Nah, seiring bertambahnya usia, sel-sel rambut menua dan memungkinkan kita akan mengalami kesulitan mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada orang yang lebih muda. Nah, ini tadi merupakan simulasi dari frekuensi koklea dan juga frekuensi audio. Nah, jika kita scroll lagi ke bawah, ini kan ada bagian untuk menambahkan komentar. Nah, jika kalian ingin menambahkan komentar tentang materinya atau akan mengapresiasi dari pembuat website ini atau tentang materinya yang sangat membantu kalian bisa nih mengetik komentarnya di bagian ini. Tapi sepertinya kalian harus login via Facebook terlebih dahulu. Nah, jadi sudah paham ya tentang penggunaan website Javalab ini. Nah, ini juga berlaku ke semuanya. Jadi, kalau kalian mau belajar tentang kimia, maka kalian bisa mengklik pada bagian kimia. Nah, sini ada gas, liquid, solid, dan melu. Ya, ini sinyalnya sudah sedikit susah ya. Ini simulasi dari kimia. Itu juga ini tentang bumi, ada tentang atom, ada tentang gelombang cahaya, dan masih banyak lagi. Nah, kita kembali ke bagian simulasi biologi. Jadi sudah paham ya, kalau kita akan mempelajari tentang biologi, maka kita membuka Javalab, website Javalab terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada bagian opsi biologi, kita klik, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, tinggal kita pilih materi yang akan kita pelajari itu yang mana. Misal mau belajar tentang evolusi mata, kita tinggal klik pada bagian tulisan evolution of the eye. Nah, kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, dari sini kita sudah bisa deh belajar tentang evolusi dari mata. Nah, saya kira sudah cukup ya tentang tutorial penggunaan website Javalab ini. Semoga adanya pengetahuan tentang website Javalab ini dapat menambahkan bidang pengetahuan kita tentang pembelajaran biologi, tentang materi biologi, sehingga proses pembelajaran yang akan kita lakukan ini lebih bervariasi dan lebih menyenangkan dan bermanfaat bagi kita. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Penggunaan website ini dapat kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran, bahwasannya pembelajaran biologi tidak hanya dapat disampaikan melalui hanya buku tulis atau sekedar guru menjelaskan, tapi bisa juga melalui media website dari website media interaktif yang ada banyak sekali. Salah satunya yaitu ada Javalab, yang dimana mensimulasikan berbagai fenomena alam yang ada di dunia ini melalui ada itu yang baik tentang kimia, fisika, maupun biologi. Jadi tinggal kalian saja mau
belajar tentang materi apa. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian tutorial saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.